saya mau akhiri dulu dengan 2 poin terakhir. Saya ingin selesaikan dulu supaya nanti bulan berikutnya kita sudah masuk surah Al-Baqarah. Baik teman-teman sekalian, dan setelah saya terangkan ini saya mohon izin pamit ya, supaya nanti bisa rehat sejenak. Kami tidak teruskan dengan sesi talim yang berikutnya. Untuk yang mau ke Astra di DSN tidak perlu ke sana karena saya mohon izin tadi sebelum ke sini. Ya, jadi saya sempurnakan dulu sebentar. Ada orang-orang yang sudah minta kepada Allah sebelum kita. Itu diberikan oleh Allah nikmatnya. Allah berikan nikmatnya. Kalau kaya dia kaya, kalau mudah dia mudah, semuanya diberikan. Tapi sayangnya, maaf, setelah semua itu diberikan, dia ternyata menjauh dari Allah. Bukan mendekat, tapi menjauh. Yang bedanya dengan kita, kalau kita diminta meniru nabi-nabi usaha dulu, orang-orang ini langsung diberikan. Saya beri contoh misalnya di Quran, ada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Saya turunkan ayatnya dulu ya. Sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan 57, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Perilaku mereka, Quran surah kedua ayat 89, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian nama bagi mereka, Quran surah kelima ayat ke-60. Ada umat yang kedua dijelaskan di Quran surah keempat ayat 171. Saya ambil satu ayat aja untuk mempermudah. Dan kita dilarang untuk mengikuti keduanya. Baik. Saya mau lambatkan uraiannya supaya untuk lebih mudah dipahami. Sekarang perhatikan. Teman-teman sekalian, kalau Anda diajarkan sesuatu, bisa diberikan pelajaran, kan? Tahu ilmunya. Ya, misal kalau sholat, takbir, ya, sholatnya begini ya, takbir sejajar dengan bahu, misal, ya, itu Al-Bukhari nomor hadis 715, atau sejajar dengan daun telinga, di hadis Muslim nomor hadis 391, atau di An-Nasai nomor hadis 101, bisa begini, bisa begini. Poinnya, diajarkan, sudah tahu kan ilmunya? Baik, ketika sudah tahu misalnya, Anda tahu ilmunya, mendapatkan contohnya, jelas ada semuanya, tiba-tiba ketika dipraktekkan, maaf ya, dia berbeda dengan prakteknya, atau bahkan nggak dilakukan sama sekali, dia tinggalkan. Sudah diajarkan, sudah diberitahu, tapi tiba-tiba nggak dilakukan. Nah, orang seperti ini, pelan-pelan, yang selalu mendapatkan nikmat, mendapatkan pengetahuan, sudah diberikan, tapi kemudian tidak dia kerjakan atau dia ingkari, itu istilahnya maghdub alaihim. Maghdub alaihim. Orang-orang yang termurkai, kena murka. Ya, maghdub alaihim. Baik, sebentar, karena kita belum selesai kan, baru siratal ladzina an'amta alaihim. Setelah itu ghairil. Nah, ini poinnya. Jadi ada orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ya, satu pengetahuan, informasi, bahkan ada yang bimbing juga, gitu kan? Tapi kemudian pembimbingnya diingkari, pembimbingnya ditolak. Bahkan ketika diberikan nikmat, gak pengen yang ini, pengen yang lain aja, gitu kan? Padahal semuanya sudah jelas. Dia tahu ilmunya, dia tahu dasarnya, dia tidak mencari Tuhan selain Allah, cuman dia sengaja tinggalkan Allah, dia bikin-bikin sendiri yang lain. Itu yang disebut dengan al-maghdub alaihim. Baik, siapa al-maghdub alaihim di sini? Ayat-ayat Quran ketika menguraikan kalimat-kalimat ini itu lebih menunjuk kepada kaum Yahudi. Contoh-contohnya yang pernah ada dulu. Ya, contoh yang pernah ada dulu. Itu kaumnya Nabi Musa khususnya dari kalangan Yahudi. Saya ulang, saya bicara contoh ya. Bukan berarti yang disebutkan maghdub alaihim ya mesti Yahudi semua, tidak. Mungkin aja ada umat-umat lain yang mengikuti perilaku orang Yahudi, maka masuk di dalam golongan ini. Jelas? Baik, jadi contoh di Quran ditampilkan pertama dari kalangan orang-orang Yahudi. Karena itu Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 4029, 4029. At-Tirmidzi. Nomor hadis 4029, 4029. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdub alaihim huna al-yahud adalah contohnya dari kalangan orang-orang Yahudi. Nanti kita bahas ayat Qurannya. Karena itu, para pakar tafsir dari tafsir-tafsir yang klasik seperti Ibnu Katsir misalnya kan, ya, disebutkan pendapatnya Adi bin Ibnu Hatim ya dalam tafsir Ibnu Katsir jilid pertama halaman ke-40 sampai halaman 46. Ya, dikatakan oleh beliau la khilafa bainal ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ala anna al-murad bi al-maghdub alaihim, bahwa yang dimaksud dengan kalangan al-maghdub alaihim di ayat ini al-yahud adalah kalangan dari Yahudi. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau pernah menulis kitab namanya Iqtidha' as-Siratal Mustaqim, Iqtidha' as-Siratal Mustaqim
di halaman 23. Halaman 23. Cari yang cetakan 1423 Hijriah. Beliau pun sampaikan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama bahwa yang dimaksud al-maghdub alaihim adalah kalangan Yahudi. Jadi poinnya adalah kenapa orang-orang Yahudi ini diberikan contoh oleh Quran sebagai al-maghdub alaihim? Karena riwayat-riwayat menunjukkan setiap kali mereka diberikan informasi, kemudian diberikan kenikmatan, itu selalu diingkari. Selalu diingkari, ya, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh begini. Misal, mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah, dibebaskan dari kejaran Firaun. Bahkan Firaunnya ditenggelamkan, Pak. Itu di depan mata mereka. Jadi begitu bebas, ya mereka berkata, bagaimana kita ini di belakang dikejar? Lalu kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijadikan laut itu terbelah dua dan kita tahu bersama ditenggelamkan. Itu di hadapan mata mereka. Belum kering kakinya basah dengan air laut, keluar dari situ. Alhamdulillah, Firaun telah hancur, Firaun telah musnah. Jalan mereka kalau dengan bahasa singkat. Tiba-tiba di jalan mereka berkata, "Musa, kamu enak yakin dengan Allah karena lihat Allah. Kalau kami tidak pernah lihat Allah, bagaimana bisa yakin? Kami nggak mau yakin kepada Allah sebelum kami lihat Allah langsung." Ya, Quran surah kedua dari ayat 55-nya sampai ayat 56. Ya. Wa idh qultum la ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami enggak akan percaya sama kamu deh sebelum kami lihat Allah tanpa perantara. Anda bisa bayangkan, padahal sebelumnya tongkatnya dipukulin begini, terbuka juga begitu, Firaun ditenggelamkan, masih belum yakin juga. Mereka katakan, kamu sih enak lihat Allah, kita enggak. Bagaimana kita bisa yakin dengan Allah? Kami pengen lihat Allah tanpa perantara. Maka turun ayat mengatakan, kalau pengen lihat jangan lihat Allah, lihat aja dulu kemudian gunung di situ. Ya, kalau dia bisa melihat, kemudian dia bisa lihat Allah. Tapi kalau gunungnya hancur kemudian, ya dan mereka tidak bisa melihat, tandanya dimensinya terpisah. Ya, maka kemudian Allah firmankan kepada mereka, "Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun." Lalu kemudian tiba-tiba datang petir menyambar ke gunung tadi, hancur semuanya, terlihat oleh mereka dan mereka meninggal seketika. Ya, meninggal ini bukan meninggal ajalnya habis maut, bukan, tapi diwafatkan sementara oleh Allah, dihidupkan kembali. "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian dihidupkan lagi setelah itu supaya mereka menyadari, oh ternyata kita nggak bisa lihat Allah, tapi kita bisa membuktikan bahwa Allah itu hak, benar adanya, walaupun belum bisa lihat saat di dunia. Ya, jelas di sini? Baik, di situ mulai yakin tuh, yakin dengan Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Jalan lagi. Begitu jalan, kalau yakin dengan Allah, Allah kayak gimana ya? Itu Samiri punya patung gitu kan? Baik, dibuat dari Masya Allah sapi gitu kan? Di begitu Musanya minta izin untuk mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursida, Harun menjaga, lihat orang-orang sekitaran menyembah sapi, buatan Samiri gitu kan? Tapi begitu dibuat seperti itu, pengen dibuatin. Musa sih enak, bisa lihat Tuhannya seperti apa, kita nggak bisa lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, walaupun kita yakin ada Allah, bagaimana kita bisa menyembah dengan baik? Tolong dong, buatkan seperti mereka bisa buat. Udah ingkar lagi tuh. Yang paling menarik, datang Nabi Musa. Ya, pulang dari situ, marah beliau kan, sampai kemudian diminta tobat, sampai yang ngayal diminta bunuh diri. Ya, dibunuh dirinya untuk menunjukkan tobatnya kepada Allah. Ya, saya persingkat. Begitu selesai ini, apa yang terjadi? Diampuni kesalahan mereka oleh Allah, sisa-sisanya difirmankan oleh Allah untuk pergi kemudian ke satu tempat supaya bisa hidup dengan nyaman di situ. Ya, datang kemudian di daerah Palestina, yang Palestina sekarang, sebagiannya dijanjikan untuk mereka masuki. Begitu mau masuk ke situ, Allah firmankan, di situ ada banyak orang bermasalah. Tapi syaratnya kamu cuma tinggal masuk aja. Begitu masuk ke situ mereka akan ditaklukkan. Jadi nggak ada perkelahian, Pak. Nggak ada perkelahian, nggak ada peperangan. Asal masuk ke situ mereka tunduk. Apa kata mereka? Musa, gini aja deh. Itu orang kelihatannya kuat-kuat. Idhab anta wa rabbuka faqatila innahu naqaidun. Kamu dengan Tuhanmu pergi ke sana ya. Kamu berperang berdua. Kalau udah menang, kasih tahu kita di sini. Kita nunggu deh. Anda bisa bayangkan. Ya. Padahal Allah firmankan, tinggal masuk ke situ, masuk, kami taklukkan itu. Gak ada peperangan, tinggal masuk aja. Ya. Apa yang terjadi? Musa, kamu dengan Tuhan kamu aja, pergi ke sana berdua. Ntar perang, kalau sudah perang menang, kasih kabar kami di sini. Kami ikut masuk katanya. Itu luar biasa, Pak. Bahkan ketika difirmankan untuk berputar-putar di situ, nikmat diberikan, turun kemudian ayat-ayat di Al-Baqarah 57, posisi paling kiri sebelah bawah. Itu kalau jalan Bu ya, Anda panas bawa payung. Itu umat Nabi Musa enggak? Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Setiap berjalan ada panas, itu awan langsung menaungi di atas. Setiap pengen manisan tinggal ngambil. Pengen madu tinggal ngambil. Apa yang terjadi? Masih minta kepada Nabi Musa, pengen yang lain, yang ini bosan katanya. Ayat 60-nya, ayat 61 maaf, ayat 61 posisi paling kanan sebelah bawah di pertengahan, ya. Lihat kalimatnya, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Masyaallah, Musa, kami nggak bisa dengan yang ini bosan, cari yang lain, mintakan sama Tuhanmu, kami pengen menu yang variatif. Sampai saking kesalnya Musa, kata Musa, idhabu misran, sana balik lagi ke Mesir sana. Udah dikeluarkan dari Mesir, minta yang macam-macam, kata Musa saking kesalnya, balik lagi sana ke Mesir. Berenang sana kalian semua. Saking kesalnya. Ya. Anda bisa bayangkan, ada umat-umat, jadi mereka ini tahu Allah. Tahu. Makanya sampai sekarang, coba cek ya, siapa Tuhannya orang Yahudi? Gak ada. Gak ada, pernah nggak Anda lihat misalnya, Yahudi punya Tuhan begini? Gak ada kan? Mereka cuma meratap di dinding ratapan itu kan? Ya tanyakan siapa Tuhannya? Enggak, mereka tahu Tuhannya itu Allah.
Mereka tahu ketentuannya ada dan sebagainya. Cuman kemudian mereka palingkan, mereka tidak gunakan, mereka tepikan hanya untuk selera nafsunya aja. Itulah yang menyebabkan kalimatnya di Quran disebut dengan maghdub alaihim. Terlaknat mereka karena tahu keadaannya, tahu informasinya, tahu rasulnya, tapi tetap diingkari dalam prakteknya. Ini poinnya. Jadi mereka tidak membuat sesuatu yang baru dalam pengertian Tuhannya, tapi kemudian mereka rekayasa sesuatu dan mengingkari nikmat-nikmat Allah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini poinnya. Ya. Maksudnya, maaf, mereka nikmat tidak hidupnya. Ya, dalam konteks mendapatkan harta, nikmat. Dalam konteks mendapatkan harta, ya. Jadi perhatikan, harta ada, pengetahuan juga ada. Dilebihkan. Quran surah kedua ayat ke-40 sama dengan ke-47. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ayat 47-nya. Dan kami lebihkan kalian di antara semua manusia di muka bumi. Tapi dulu ya, ingat, tolong garis bawahi ya. Kalimatnya bukan inni, tapi anni. Oh, hati-hati. Kalau anni, itu artinya dulu di masanya. Kalau kalimatnya menggunakan inni, itu artinya sampai kiamat mereka akan selalu unggul. Tolong garis bawahi. Kalau kalimat Qurannya menggunakan inni, maka orang Yahudi itu akan pintar sampai dengan kiamat selesai, tidak ada yang menyaingi. Tapi kalau kalimatnya menggunakan anni, itu dulu di masa mereka saat Musa diturunkan, diunggulkan dibanding kaum yang lain. Makanya begitu masuk, gak usah perang, mereka bisa menang. Karena itu, jangan Anda katakan misalnya, oh karena Yahudi dia pintar. Bukan. Karena banyak juga Yahudi yang bodoh. Ingat, Einstein itu pintar, apakah dia karena Yahudi atau dia belajar di Jerman? Ya, atau dia karena belajar dari hasil kerja orang Islam? Ya, ada. Jadi jangan dibayangkan bahwa kemudian misalnya Anda sampai underestimate, wah bakal kalah, kita bakal begini, tidak. Ya, jadi harus kita belajar lebih unggul, dan itu dibuktikan di masa Nabi Muhammad SAW. Siapa orang paling pintar di masa Nabi? Orang Islam. Orang paling berhasil? Orang Islam. Buktinya bisa mengalahkan Romawi, bisa mengalahkan Persia, dan punya banyak peradaban yang belum didapatkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Jelas di sini? Sampai disebut kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Di Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Nah, jadi, tapi kenapa kemudian kalimat ini diturunkan? Jangan sampai terjadi orang-orang Islam yang oleh Allah akan diberikan nikmat unggul dibandingkan dengan umat manapun, jadi umat yang terbaik, tapi mendapat murka Allah Subhanahu wa taala karena perilakunya mirip-mirip orang Yahudi yang ini. Maaf, diberikan harta benda, hartanya tidak mau mendekatkan dia dengan Allah, zakat diingkari, infak tidak dikeluarkan, sedekah tidak dikeluarkan. Kalau cuma seperti itu, jangankan Anda, Yahudi dulu lebih hebat dibandingkan dengan Anda. Dan maghdub alaihim. Punya kedudukan, Masya Allah, tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, berbuat zalim, macam-macam. Kalau cuma seperti itu, Yahudi lebih jagoan. Kan? Kemudian dengan pengetahuan dan sebagainya. Makanya saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian mereka yang langsung dikutuk oleh Allah menjadi binatang tertentu. Itu ada di Quran surah kedua ayat 65, posisi paling kiri di pertengahan. Quran surah kedua ayat 65. Menjadi apa? Kira ada. Baik, tolong saya ajarkan sedikit ya. Apa bahasa Arabnya kera? Kirdun, oke, kirdun. Ini kera. Tapi di situ nggak disebutkan kirdun, tapi kiradah. Kunu qiradatan khasi'in. Jama' dari kata kir. Tapi jamaknya kemudian menggunakan ta marbutah, qiradah. Fokus ya, perhatikan, saya perlambat, nanti Anda bisa praktekkan dengan keluarga atau di sekolah. Lihat sini. Kalau ini itu hewannya. Sudah terang. Kalau begini, itu hewannya, tapi yang sangat ditekankan bukan pada hewannya, tapi sifatnya, perilakunya. Walaupun ini berbentuk hewan, jama' dari sini, setiap kalimat yang menggunakan ta itu menekankan sifat. Ya. Nanti ada menekankan sifat, menekankan pada mu'annas dan sebagainya. Ini bentuknya sifat. Jadi ketika Allah kutuk sebagian dari mereka menjadi kera, ingin menekankan bahwa sifat kamu kan berbeda dengan hewan ini. Ya. Kami pernah, alhamdulillah ada kajian tafsir di Tripoli. Ya, kami ajak siswa di sana untuk praktek tentang ayat-ayat Quran yang terkait dengan hewan. Jadi kita bikin kelompok. Ada kelompok kera, kelompok unta, kelompok gajah, macam-macam. Tugasnya adalah, ini mungkin Anda bisa tiru ini ya, insya Allah baik. Keluarkan semua hewan dalam Quran, bikin kelompok, lalu kita praktek di kebun binatang. Jadi bukan cuma kita main, lihat hewan, enggak, tapi menganalisis. Nanti kelompok kera, coba lihat, kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera, coba lihat karakteristiknya. Kenapa kita diminta melihat unta, dan untanya kalimatnya menggunakan ibil. Afala yang guruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahkan di Quran ada 4 jenis kalimat unta. Ada ibil, ada jamal, ada naqah, kan? Ada ba'ir, gitu kan? Bighal, itu beda. Kalimatnya beda. Yang paling menarik, kelompok unta ini melakukan analisis. Kami video sampai sekarang masih ada videonya, kita lihat. Jadi itu nggak main-main, diskusi dengan pawangnya juga, diuji coba juga. Dilempar pakai makanan, diambil dengan yang kanan begini. Dilempar lagi, ambil dengan yang kiri. Dilempar lagi, ambil dengan kakinya begini. Ada yang masuk ke situ, dia akan serang, nggak boleh ada yang ke sini. Tapi kalau makanan dia sudah nggak suka, dia akan pindah ke kelompok lain. Dia usir yang ada di situ supaya keluar semua. Dia masukin ke situ. Mirip nggak?
kompetitif kan? Baik ya, semua pengen diambil, monopoli, ekonomi, politik, segalanya macam-macam. Begitu sudah nggak suka, dia tinggalkan. Ada yang suka, dia masuk ke negeri orang, yang di situ sudah dikeluarkan. Ayo keluar semua, keluar semua. Persis seperti yang terjadi sekarang di Palestina dan sebagainya. Jadi itulah yang ingin menandakan bahwa yang dimaksud kalimat mengutuk di sini lebih kepada ingin menampilkan jangan punya sifat seperti ini. Ini nggak bagus. Kalau Anda mendapatkan sifat seperti ini dan tidak bertobat sebelum kembali kepada Allah, maka maghdub alaihim. Kalau orang sudah mendapatkan maghdub alaihim, maka akhiratnya tidak ada pilihan lain. Dia nggak bisa milih kecuali neraka jahanam. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 92 sampai 93, posisi paling kanan di pertengahan. Baik. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kalau ada orang-orang meminta kemudahan kepada Allah, lalu Allah mudahkan hidupnya, tiba-tiba dia kemudian jadi lupa dengan Allah, jadi ingkar. Ya maaf, ada kemudahan dalam pekerjaan, antum sudah punya harta benda, padahal sebelumnya rajin tahajud, rajin puasa, begitu pekerjaan sudah lapang, harta sudah banyak, tiba-tiba zakat tidak pernah keluar, kan? Lupa dengan infak, itu nggak diinginkan. Baik, sama juga dengan gambaran-gambaran amalan-amalan yang lainnya. Yang terakhir, dhalin. Kalau dhalin itu artinya orang yang belum paham informasi seutuhnya. Orang yang belum paham informasi seutuhnya. Karena dia belum mengerti informasi seutuhnya, maaf, ini kita mau ke istiqamah ke sini, tapi nggak tahu infonya, tidak tahu alamatnya. Baik, kemungkinannya ada berapa? Baik, kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak lambat nyampainya atau tersesat dia kan? Tersesat. Baik, kemungkinan terbesar dia tersesat. Dalam bahasa Arab, tersesat kalau satu disebut dhalun, kalau banyak disebut dhanin. Jadi ada kalangan orang-orang yang belum paham pengetahuannya, belum paham ilmunya, kemudian dia tiba-tiba mencari-cari. Tapi mencarinya tidak seperti yang diinginkan. Akhirnya membuat-buat sesuatu, mungkin yang ini, mungkin yang itu, mungkin begini, mungkin begitu, dicari jalan, ujung-ujungnya karena nggak pernah mau bertanya, nggak pernah mau belajar dengan baik, tiba-tiba tersesat dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disepakati oleh para ulama, masuk dalam golongan Nasara, kaum Nasara. Ya, saya tidak terjemahkan ya, karena sekarang agak sensitif. Nanti begitu disebut begini, besok saya jadi tersangka gitu kan, nggak repot gitu. Baik. Hati ya, tapi ini rekamannya bukan sadapan nih, jadi silakan bisa dilihat. Kita mohonkan kepada Allah kebaikannya, dan tolong jangan saling mencela ya, tidak merubah suasana. Kalau ada yang kurang baik, antum doakan dulu, doakan, dan mohon pada Allah kebaikan-kebaikan, tempuh dengan cara yang baik. Mencela nggak menyelesaikan persoalan. Ya. Kembalikan ya. Baik, An-Nasara kenapa disebut di sini waladhdallin, golongan orang-orang yang tersesat? Karena Nasara beda dengan Yahudi. Ketika nabinya dicari, mau dibunuh dan sebagainya, mereka sudah, maaf ya, tidak mendapatkan lagi gambaran-gambaran yang baik dari situ, karena terputus dakwah di situ. Akhirnya rahib-rahib mereka kemudian mulai merevisi petunjuk-petunjuk Nabi Isa. Ya, mulai menduga-duga. Ya, kalau Yahudi kan tidak menetapkan Tuhan, ya, mereka sadar Tuhannya Allah, cuma mereka menghindari. Kalau ini enggak, mereka bikin-bikin lagi. Ya, Tuhannya barangkali lebih ideal kalau ada 3 gitu kan. Ada bapaknya, ada kemudian anaknya, ada kemudian Roh Kudusnya misalnya kan. Dia bikin seperti itu. Jadi dia cari, dia keluarkan, dia bikin rekayasa-rekayasa dan sebagainya, sehingga disebut oleh Quran banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi di dalamnya. Ini yang menyebabkan umatnya tersesat. Karena umat setelahnya kan tidak tahu kalau mereka kemudian salah dalam beribadah. Ya, karena yang di atasnya keliru, yang di bawahnya kemudian merasanya yakin saja, oh ini benar nih, ini ajaran kita, yang diikuti oleh mereka. Padahal yang tumbuh saat umat setelahnya itu, mereka ingin bertemu dengan Tuhan yang benar. Mereka mencari, cuman karena salah arah, salah ibadah, pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya keliru kemudian dalam beribadah, tersesat dalam golongan ini. Baik, beda dengan Yahudi. Kalau Bapak Ibu tahu ya, saya pernah perhatikan salah satu jurnal dan seterusnya, itu Masya Allah, sampai hari ini, yang paling yakin dengan hadis Nabi, bukan cuma isi Quran, dengan hadis Nabi, itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan isi-isi dalam hadis materinya ditampilkan dalam bentuk petunjuk kehidupan, tapi nggak pernah disebutkan kalau itu dari hadis. Misal, anak-anak Yahudi dari kecil itu dibiasakan mendapatkan informasi yang baik. Jadi yang nggak baik itu dihindarkan dulu, di TV-nya, di macam-macamnya dan sebagainya, itu dibuang keluar. Yang baik-baik, termasuk hadis-hadis tentang makanan, tentang buahnya Nabi, tentang makanan Nabi, tentang Nabi suka kambing dan sebagainya, itu dianalisis oleh mereka, dipraktekkan di tempat mereka. Tapi nggak pernah disebutkan oleh mereka bahwa ini dari hadis. Sampai yang paling yakin tentang tanda-tanda kiamat dengan adanya pohon korkot yang melindungi orang Yahudi, itu diyakini oleh mereka, dikumpulkan sekarang proyek untuk penanaman pohon itu. Anda bisa bayangkan, orang yang maghdub alaihim sangat yakin dengan hadis, mengamalkan isinya, tapi nggak pernah menyampaikan itu bagian dari hadis. Kenapa kita yang yakin dengan Nabi kita? Tahu hadisnya, paham isinya, kenapa kita terapkan dalam kehidupan? Itu poinnya ya. Beda dengan Nasrani tidak. Kalau Nasrani, dia nggak ngambil dari situ, dia buat sendiri. Ya, makanya kemudian turun ayat di Quran surah keempat itu, ayat 171. An-Nisa ayat 171. Ya ahli kitab, ya, la taghlu an dinikum. Hei ahli kitab, maksudnya Nasara, jangan berlebihan kalian dalam beragama. Lebih. Ya, kalau Yahudi tidak, dia merekayasa, kalau dia berlebihan, lebih mengadakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ditetapkan oleh nabi atau rasul mereka.
Ya, jadi bikin ajaran baru, bikin ini yang baru yang tidak ada ketentuannya. Itulah yang oleh Nabi kemudian hari disebut dengan istilah bid'ah. Jadi jangan membuat bid'ah sesuatu yang baru yang nggak ada ketentuan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Paham. Baik, tapi jangan disimpulkan bid'ah itu dengan kesimpulan kita ya. Harus keterangan dari Nabi apa yang disebut bid'ah itu. Karena barangkali antum menyebut bid'ah, kata Nabi bukan. Harus belajar dulu. Ya, kalau ada satu di antara 4 keadaan itu bukan bid'ah. Awas hati-hati. Satu, ada dalilnya, ada contohnya. Itu jelas, nggak ada perbedaan pendapat. Sholat ada dalil, ada contoh. Yang kedua, ada dalilnya, contohnya sementara. Di dalilnya ada contohnya, tapi contoh ini sementara. Nabi pernah kerjakan, seterusnya tidak mengerjakan lagi, tapi ada sahabat yang masih mengerjakan dan tidak diingkari oleh Nabi. Ini bukan bid'ah. Seperti kunut misalnya. Kunut ya. Nabi pernah kunut, setelah itu Nabi tidak lakukan lagi. Turun Quran surah ketiga Ali Imran, ya, ayat 128 sampai 129. Tapi Nabi mengajarkan doa kunut kepada sebagian sahabat dan dipraktekkan, dan Nabi tidak mengingkari. Ya, maka itu bukan termasuk bagian dari bid'ah. Sekalipun ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengerjakan. Yang ketiga, awas hati-hati. Hati-hati. Ada dalilnya, tidak ada contohnya. Ini juga bukan bid'ah. Awas, contoh tidak ada, tapi dalilnya ada. Dalil umum maksudnya, yang Nabi tidak langsung mencontohkan. Karena barangkali tidak dicontohkan oleh Nabi, situasinya tidak memungkinkan atau bisa menjadi berat untuk umatnya. Ini bukan bid'ah. Karena ada ungkapan begini, kalau nggak ada contoh dari Nabi itu bid'ah. Itu belum tentu benar ungkapan itu. Saya kasih contoh misalnya, maaf, tahiyatul masjid. Dalilnya ada. Tapi selama hidupnya Nabi tidak pernah tahiyatul masjid. Gak pakai karena rumah Nabi di masjid. Itu rumah Nabi di masjid. Dia menyatu dengan masjid. Jadi begitu adzan, beliau di situ, salat sunnah di situ, keluar dari situ. Ya, keluar dari situ baru kemudian salat. Karena rumahnya di masjid, tidak pernah tahiyatul masjid selama hidupnya. Baik, jelas ya? Tapi tahiyatul masjid bagi kita menjadi sunnah, kita amalkan karena ada dalilnya. Jadi tidak setiap yang tidak ada dalil, tidak ada contoh kita sebut misalnya, oh ini enggak ada dari Nabi, itu enggak boleh. Ya, jelas di sini? Yang paling ekstrem begini, dalilnya tidak langsung, tapi bentuknya analogi, kias. Kias. Misal, kita mau zakat ya, zakat misalnya. Bapak Ibu pakai apa? Beras, Masya Allah. Silahkan cek di zaman Nabi, tolong carikan di hadis Nabi. Cari ya, cari silahkan. Anda cari pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, Anda nggak akan temukan. Betul, sehari lagi kita buat sadar, ngapain nyari-nyari gitu kan? Silahkan cek dari hadis, jangan hadis sorry lah, hadis paling palsu aja nggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena nggak ada. Nggak ada. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Lalu apakah Anda katakan kalau yang zakat pakai beras kemudian bid'ah? Tidak. Ini metodenya kias, karena Nabi zakatnya pakai kurma atau gandum. Nah, kurma gandum ini dilihat sebagai makanan pokok. Kata Muawiyah, ya beliau katakan saat menjabat gubernur di Damaskus, beliau katakan hadani irqon, ini makanan pokok. Jadi kalau satu penduduk makanan pokoknya misalnya bukan kurma dan gandum, dia boleh kemudian berzakat menggunakan itu. Ya walaupun contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada dengan menggunakan metode kias. Bapak Ibu apa makanan pokoknya? Beras, alhamdulillah. Kalau saya bukan, saya nasi ya. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya, ayam beras, bebek beras, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami nasi, ya sumbernya dari beras dimasak terlebih dahulu. Alhamdulillah. Tapi karena sumbernya, ya makanan pokoknya nasi, sumbernya dari beras, maka boleh berzakat menggunakan beras. Contohnya nggak ada, tapi dalilnya ada. Paham sampai sini? Paham. Yang keempat, baru ini, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Mustahil ada contoh, dalilnya nggak ada. Di dalil nggak ada, kias nggak bisa dikiaskan, dan tidak mungkin bisa dilakukan itu semua. Maka ini yang disebut dengan bid'ah, sesuatu yang di luar aturan agama, dalil tidak ada, contoh apalagi yang dikerjakan. Baik, salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Datang orang mengatakan, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya ingin berubah ya Allah, saya dulu meninggalkan salat, nggak apa-apa ya Allah, besok salat subuh saya 3 rakaat misalnya, nggak bisa. Jadi sehebat apapun Anda dalam bertobat, tetap ikuti aturan. Nggak ada contoh, nggak ada dalil, itu mustahil bisa dilakukan. Paham sampai sini? Taib. Maka kalau sudah seperti itu, berarti Anda tiap hari berdoa, ya Allah jauhkan kami dari bid'ah, ya Allah jadikan kami orang-orang mengikuti Nabi, ya Allah jadikan kami orang-orang yang sukses dalam kehidupan, jauhkan kami dari orang yang terlaknat, jauhkan kami dari orang yang suka membuat sesuatu yang tidak Engkau ridhai. Nah, makanya Anda katakan di akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setelah itu amin.